Bab 501. Rosie tak akan pernah menolak instruksi dari pria yang dicintainya, dan ia mengangguk sopan sambil berkata, "Aku akan melakukannya, Lukas. Tenang saja, aku akan membawaannya kembali." Hatinya berdebar-debar penuh kegembiraan karena dia merasa kesediaan Lukas memberikan tugas sepenting mengurus Anya, menandakan bahwa Anya adalah orang yang spesial di hati Lukas. Corinne, di sisi lain, hanyalah seorang sekretaris kecil lusuh yang melakukan pekerjaan serabutan. Setelah Rosie pergi, Lukas melirik orang-orang di sekitarnya. Tatapannya yang halus dan elegan tampak sangat sopan, namun menyembunyikan kekesalan dalam ekspresinya. "Kalian semua masih mau ikut campur urusan orang lain." Semua orang diam, tetapi mereka segera pergi dengan bijaksana. Lukas melirik Corinne dan berkata, "Nona Corinne, bagaimana perasaanmu setelah melihat seseorang yang kamu kenal?" "Tidak ingin melihat." Corinne bisa mendengar nada sarkasme halus dalam nada Lukas, tapi menjawab dengan tenang, "Aku tidak merasa apapun." Lukas melengkungkan bibirnya membentuk seringai tanpa ekspresi. "Kau sangat jujur." Corinne mulai bosan, jadi dia berkata kepadanya, "Tuan Lukas, jika tidak ada yang Anda inginkan. Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, maka bisakah saya berhenti bekerja sekarang dan pergi?" "Rumah." Lukas menyipitkan mata dan menatapnya. "Bagaimana kau bisa meninggalkan tempat ini sendirian kalau tidak ada taksi di sekitar sini?" Corinne tahu bahwa tidak mudah menemukan taksi di sekitar sana, jadi ia berencana meminta Aaron untuk menjemputnya. Namun, ia harus merahasiakan hubungannya dengan grup New Moon dari Lukas, agar ia tidak kehilangan kesempatan untuk tetap menjadi sekretaris. "Anda tidak perlu khawatir tentang saya, Tuan Lukas. Saya bisa memesan taksi menggunakan e-hailing." Aplikasi e-hailing. Lukas mendengus pelan. "Kamu harus sadar bahwa kamu sekarang karyawan tetap Rivera Group. Kalau terjadi sesuatu padamu saat pulang, perusahaan harus bertanggung jawab dan kita akan mendapat kecaman publik. Apa kamu harus melakukan hal-hal yang akan menimbulkan masalah bagi perusahaan kita?" Bibir Corinne berkedut. Apa dia sedang mengutukku? Kenapa dia begitu yakin aku akan mengalami kecelakaan? Lagi pula, jika dia benar-benar mengkhawatirkan keselamatan pribadi karyawannya, dia selalu bisa menyewa mobil untuk mengantarnya pulang. Fakta bahwa dia tidak melakukannya menunjukkan dengan sangat jelas bahwa dia tidak ingin membiarkan istrinya bertindak sesuka hatinya, alih-alih mengkhawatirkan keselamatannya. "Baiklah, aku akan menunggu sampai pestanya selesai dan pergi bersamamu." Novel drama. Lukas menggerutu tak acuh lalu berjalan pergi. Corinne mengikutinya tanpa suara ketika melewati kamar mandi di depannya. "Pak, saya mau ke kamar mandi." "Teruskan." Corinne masuk ke kamar mandi, mengunci pintunya, dan mengembuskan napas dalam-dalam. Butiran-butiran keringat dingin yang tipis dan pekat mulai menetes dari dahinya. Sambil duduk di tepi dudukan toilet, ia perlahan mengangkat gaunnya dan melihat luka lecet di pahanya, tepat di atas lutut. Darah sudah mengalir deras dari saat ia memanjat jendela dan melintasi dinding dari kamar Cole ke kamar lainnya. Luka itu disebabkan oleh goresan di tepi ambang jendela yang sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki. Rasanya sakit sekali, tetapi ia berusaha sekuat tenaga menahannya karena khawatir ada yang mencurigainya memanjat jendela. Setelah membersihkan luka dan merawatnya, Corinne keluar dari kamar mandi. Namun, Lukas tidak terlihat di manapun. Jelas, ia tidak akan menunggu sekretaris setidak peduli itu di pintu kamar mandi. Lagi pula, Lukas membencinya sepenuh hati. Bagaimanapun, ia sedang tidak ingin mencari Lukas saat itu dan memutuskan untuk turun ke bawah saja agar bisa mencari tempat duduk dan beristirahat. Tak seorang pun tahu bahwa ia mengalami cedera paha dari caranya berjalan santai menuju tangga. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan kasar dan agak dingin muncul entah dari mana dan mendarat di bahunya, menahannya. "Siapa sekarang?" pikir Corinne dalam hati dengan terkejut. Bab 502. "Corinne, itu kamu." Wajah tampan Jason mengejutkannya dan dia akhirnya menghela napas lega. "Ah, tuan yang baik hati. Ada apa?" tanya Jason sambil tersenyum. "Menurutmu aku ini siapa?" "Bukan siapa-siapa. Aku cuma kaget waktu kamu tiba-tiba menyentuhku." "Hehe, apa sih yang kutakutkan?
Apa aku berharap Jeremy akan kembali dan mencariku? Aku cuma terlalu banyak berpikir. Jason berjalan anggun ke sisinya sambil tersenyum. Ingatkan kau kapan terakhir kali kita bertemu? Aku bertanya apakah kita bisa bertemu lagi, dan kau bilang itu semua tergantung takdir. Karena kita bertemu di sini hari ini, apakah itu berarti takdir punya rencana untuk kita? Corin tertawa terbahak-bahak. Kau benar, ini kebetulan sekali. Jason mengerutkan kening dan berpura-pura tidak senang dengan ucapannya. Jangan begitu saja mengabaikanku. Apa kau tidak senang melihatku? Corin menguap. Kenapa aku harus begitu? Jason menghela napas, lalu tiba-tiba mencondongkan tubuhnya lebih dekat padanya. Aku sangat senang bertemu denganmu. Corin tetap tenang menghadapi wajah menawan yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Oh, begitu. Ada kilauan di mata Jason yang menawan, dan dia menatap mata wanita itu dalam-dalam selama sekitar setengah menit, tetapi mendapati dirinya tidak mampu menyihir wanita itu dengan pesonanya. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya padanya dan berkata, kamu selalu berpakaian santai ketika aku melihatmu berkali-kali sebelumnya, dan ini pertama kalinya aku melihatmu berpakaian seperti ini. Kamu terlihat memukau. Terima kasih. Corin turun ke bawah dan melihat sekeliling. Tak ada lagi ruang kosong di ruang perjamuan. Setiap sofa, meja, atau kursi di ruang tamu dipenuhi orang-orang yang mengobrol dalam kelompok-kelompok kecil. Ia tak ingin duduk di sana dan mengganggu percakapan atau menjadi subjek percakapan orang-orang itu. Jason masih mengikutinya dengan senyuman saat dia menuruni tangga, dan dia bertanya-tanya apakah dia tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Corin berbalik dan bertanya, apakah Anda melihat Lukas, tuan yang baik hati? Jason mengangkat alisnya. Kenapa kau mencari Lukas? Novel drama. Tidak ada alasan khusus. Saya datang ke sini bersamanya hari ini, karena saya sekarang bekerja sebagai sekretarisnya, dan dia bos saya. Jason agak terkejut mendengarnya. Kapan kamu mulai? Baru 2 hari yang lalu. Oh, apakah ini untuk lukisan Nelly Nymphaya? Jason menatapnya datar. Jasonlah yang mengungkapkan kepadanya hubungan antara Nelly Nymphaya dan Lukas, jadi tidak perlu dan tidak ada gunanya menyembunyikan alasan dia bekerja di bawah Lukas. Ya, kuharap kau tidak membicarakan masalah ini di depannya. Bibirku tertutup rapat. Jason tersenyum. Terima kasih, tuan yang baik. Panggil saja aku Jason, iya. Aku kesal mendengarmu memanggilku seperti itu terus-menerus. Corin memikirkan permintaannya dan memutuskan untuk mengabulkan keinginannya karena informasi yang diberikannya ternyata benar. Oke, terima kasih, Jason. Bab 503. Jason tertegun sejenak ketika Corin memanggilnya seperti itu. Lalu, ia tersenyum puas dan berkata, sama-sama, Corin. Aku baru saja bergegas ke sini sepulang kerja, dan Zeke menelepon untuk memberitahuku bahwa mereka sedang minum-minum di Grace Garden. Lukas mungkin juga diundang. Mau ikut aku mencarinya? Lukas kemungkinan besar pergi menemui Zeke dan yang lainnya, dan Corin yakin bahwa Jeremy tidak akan ada karena sebelumnya dia telah mengonfirmasi bahwa Jeremy telah pergi. Setelah mempertimbangkan semua itu, Corin mengangguk dan berkata, tentu. Aku akan ikut denganmu. Taman Grace di Lunar Century Manor adalah taman kecil yang terpisah dari Manor. Taman itu sangat tenang karena jauh dari aula perjamuan. Corin masuk ke Grace Garden bersama Jason, dan begitu dia memasuki ruangan, dia melihat 3 pria duduk-duduk sambil bermain kartu. Jason bertanya sambil tersenyum, kalian sedang bermain apa? Jason, kamu datang tepat waktu. Mau ikut? Zeke mengerutkan alisnya setelah membagikan kartunya dan tertegun sejenak ketika melihat Corin berdiri tepat di samping Jason. Ia menyipitkan mata tak percaya dan bercanda, temanmu terlihat agak familiar. Jason tersenyum dan menjelaskan dengan jujur, jangan salah paham, temanku adalah Angie, sekretarisku. Corin datang ke sini sebagai teman Jason. Aku bertemu dengannya sebelumnya ketika dia mencari Lukas, jadi aku membawanya ke sini bersamaku. Zeke semakin bingung saat menoleh ke arah Lukas. Kenapa dia mencarimu? Dia sekretarisku sekarang, jawab Lukas dengan tenang. Dia kabur dari keluarga Holden, dan sekarang dia malah jadi sekretaris Lukas. Cek, cek, cek. Semuanya jadi makin menarik.
Zeke menatap Corin, yang sudah lama tak ia temui, lalu menoleh dan mengangkat dagunya ke arah jendela setinggi langit-langit. Ia lalu berkata, "Hei, Jeremy. Teman lamamu datang. Apa kau tidak ingin mengenang masa-masa indah itu?" Ekspresi tenang Corin menegang setelah mendengar apa yang dikatakan Zeke. Jeremy belum menyerah. Ia menoleh dan melihat Jeremy bersandar malas di kursi rotan dekat jendela. Sebatang rokok terselip di antara jari-jarinya yang panjang, asap mengepul di udara. Ia menatap mereka seperti patung yang dingin dan keras. Dia sudah ada di Lunar Century Manor selama ini, tetapi dia tidak ikut serta dalam kartu itu. Permainan. Saat Corin tersadar, Jason sudah mengantarnya ke sofa. Ia duduk diam dan memperhatikan para pria bermain kartu, tetapi ia tak bisa melepaskan tatapan dingin yang terpaku padanya. Dia merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti, dengan semut di celananya, dan tulang ikan tertancap di tenggorokannya. Terlebih lagi, ia mulai merasa sedikit lelah saat itu. Kehamilan sendiri membuat seorang wanita mudah lelah, dan kakinya yang terluka membuat seluruh tubuhnya juga tidak nyaman. Jason melihat ketidaknyamanannya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja, Corin? Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Corin menggeleng. "Tidak, aku hanya sedikit haus." Jason segera bangkit dan menuangkan segelas air untuknya. "Ini." Corin mengambil gelas itu dan berkata, "Terima kasih, novel drama." Jason sangat baik hati telah menyediakan air hangat untuknya. Ia merasa sedikit lebih baik setelah menghabiskan seluruh isi gelas. Setelah Jason kembali duduk, ia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke telinga wanita itu dan berbisik, "Aku bisa mengantarmu pulang kalau kamu merasa kurang sehat. Kamu mungkin sedang menstruasi sekarang, kan? Apa rasa tidak nyamanmu itu karena menstruasi?" Corin terkejut sesaat setelah mendengar ucapan Jason yang mengejutkan. Menstruasi adalah bagian tak terpisahkan dari menjadi seorang wanita, dan ia terkejut bukan karena ia malu, melainkan karena ia merasa agak aneh. Dia mengerutkan kening, menatap pria menawan di sampingnya, dan bertanya, "Mengapa kamu ingat menstruasiku?" Jason terkekeh, mendekatkan diri ke telinganya, dan berbisik, "Apa kau lupa kunjungan pertamamu ke galeriku? Kau merasa tidak nyaman karena sedang menstruasi, dan hari itu 4 bulan yang lalu." Bab 504. Bibir Corin berkedut. "Kau tidak punya kegiatan lain, kan, Jason? Apa kau punya banyak waktu luang sampai bisa mengingat semua ini?" Jason berkata pelan, "Bukannya aku sengaja mengingatnya. Aku hanya tidak bisa melupakan hari itu. Karena aku menganggapnya sebagai kencan pertama kita." Corin terdiam. "Tanggal berapa? Tanggal berapa? Aku sudah menikah waktu itu. Padahal aku cuma kerja sama Jeremy. Kencan sama kamu sama saja dengan selingkuh." Dia tidak ingin bicara dengan Jason lagi. Sialnya, si brengsek itu selalu menggodanya. Sayangnya, dia menggoda orang yang salah. Corin tidak akan pernah tertipu oleh hal itu. Giliran, novel drama. Di ujung sana, Lucas membetulkan susunan kartu dan mendongak melihat Corin berbisik begitu dekat kepada Jason. Ia mengerutkan kening, dan sedikit rasa jijik terpancar di sudut matanya. Sahabat Anya, Rosie, sering menyebut Corin sebagai sosok yang genit, dan bahwa ia akan menggoda siapapun jika ada kesempatan. Rosie selalu skeptis tentang hal itu dan yakin bahwa Corin bukanlah wanita yang pelin-pelan. Namun, jika Jason, seorang veteran di dunia kencan, bersikap begitu lembut terhadap Corin, maka jelaslah bahwa Corin punya trik tertentu. Lengan bajunya. Lucas tidak dapat menahan rasa jijiknya terhadap sekretaris muda yang baru direkrutnya. Pada saat itu, melodi renyah disertai ledakan getaran pendek terdengar. Lucas melirik ide penelepon di telepon, mengangkatnya, dan bertanya, "Ada apa?" "Aku akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, ia mengangkat pandangannya ke arah Corin. "Nona Corin." Corin meletakkan gelas airnya dan berdiri. "Ya, Pak." Lucas lalu menginstruksikannya, "Kemarilah dan ambil alih sebentar. Aku harus mengurus sesuatu sekarang." Corin tidak mau, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menjawab, "Tentu." Dia mendekat dan mengambil kartu-kartu itu dari Lucas sebelum duduk di satu-satunya kursi kosong di meja itu. Setelah Lucas pergi, Zekes Intrigue terpancing,
dan ia mengangkat alisnya dengan jenaka sambil tersenyum nakal di wajah tampannya. Ia bertanya kepada Corin dengan nada kekanak-kanakan, berani sekali kau mengambil alih darinya. Kau bahkan tahu cara bermain bridge. Corin berkata, sedikit. Zeke tersenyum sinis, coba saja. Jangan menangis kalau nanti kamu malah kehilangan semua uang bosmu. Corin mendesah. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Setelah Zeke memainkan kartunya, dia mengangkat dagunya ke arahnya dan berkata, giliranmu. Corin melihat kartu yang dimainkan Zeke dan menyesuaikan urutan kartunya sebelum bermain. Kartunya, Zeke melihat bahwa ia memainkan kartunya dengan benar, jadi sepertinya ia memang memahami aturannya. Meskipun Jason juga ada di meja kartu, ia tidak mengajukan tawaran apapun dan hanya memainkan kartunya sesuai giliran. Geralt dan Zeke berada di pihak yang sama, dan meskipun mereka tidak berbicara, mereka mengerahkan segenap kemampuan mereka. Setelah beberapa ronde, Corin memainkan kartu truf terakhirnya dan menang secara mengejutkan. Ketiga pria di meja kartu menatapnya dengan berbagai macam ekspresi, mulai dari kekaguman hingga kecurigaan. Cara bermain kartunya berbeda dengan seorang pemula yang hanya tahu sedikit tentang permainan itu. Yang lebih mengejutkan, Corin tampak bosan sepanjang waktu dan bahkan menguap mengantuk, seolah-olah ia linglung sepanjang permainan. Terlepas dari semua itu, ia tetap berhasil meraih kemenangan. Rasanya seperti ungkapan diam-diam penghinaan terhadap ketiga pria itu. Zeke mengerutkan kening dan menatap Corin. Kamu nggak mungkin serius, kan? Kamu bilang kamu cuma, sedikit, tahu soal bridge. Corin tersenyum tipis, aku jujur saja. Aku beruntung karena Tuan Lukas mendapat kartu bagus. Zeke tertawa dan berkata, dia gadis yang cukup rendah hati, iya. Nah, kamu harus mengandalkan keberuntunganmu untuk permainan berikutnya. Bagaimana kalau kita naikkan taruhannya karena kamu jago bermain? Corin tidak terpancing. Kalau mau taruhan besar, tunggu saja taruhannya dengan Tuan Lukas saat dia kembali. Aku cuma bawahannya. Aku tidak punya uang maupun hak. Aku hanya bertanggung jawab memastikan uangnya tetap utuh, jadi aku tidak akan menaikkan taruhannya. Zeke tidak mau melepaskannya begitu saja. Tidak apa-apa, kami tidak akan menggunakan uang dalam taruhan ini. Taruhan berikutnya adalah taruhanmu. Kamu bisa mewakili dirimu sendiri untuk berjudi bersama kami. Bab 505. Corin menggelengkan kepalanya. Tidak. Zeke kesal. Cih, kepribadianmu sungguh menarik untuk seorang sekretaris. Begitu bosmu kembali, aku akan meminjammu untuk perusahaanku agar kau bisa menjadi sekretarisku. Lalu, aku akan memberimu pelajaran yang berharga. Lukas pasti akan senang hati setuju, kan? Corin terdiam. Itu mungkin. Alasan Lukas mempertahankannya terutama karena dia menegosiasikan kerjasama besar dengan Abura. Karena kontraknya sudah ditandatangani, dia bisa dengan mudah menggantinya dengan orang lain untuk tindak lanjut. Sikap Lukas menunjukkan bahwa ia tidak terlalu menyukainya, jadi ia bisa saja memberikannya kepada Zeke sebagai bantuan jika ia memintanya. Namun, Corin tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Corin perlu tetap tinggal di Rivera Group sehingga dia bisa menyelidiki alasan sebenarnya mengapa ibunya diusir dari Rivera bertahun-tahun yang lalu. Agresivitas Zeke memberi sedikit tekanan pada Corin. Setelah memikirkannya, Corin bertanya, taruhan besar apa yang ingin kamu buat? Ada senyum keberhasilan di wajah Zeke yang puas dan dia mulai menjelaskan taruhannya dengan nada yang sangat perhatian. Aku tahu tidak mudah bagimu untuk mencari pekerjaan baru, dan kamu tidak punya banyak uang sekarang, jadi bagaimana kalau kita bertaruh striptis? Siapapun yang kalah harus melakukan striptis di sini. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar saran itu, Jason membela Corin dengan sangat sopan. Kau keterlaluan, Zeke. Corin tidak pandai bermain kartu, jadi jangan gunakan itu untuk menindasnya. Zeke tidak menanggapi Jason dengan serius. Apa dia terlihat seperti orang yang tidak bisa bermain kartu? Aku mungkin yang akan kalah. Lalu kalian semua akan terpukau saat aku melakukan striptis untuk kalian semua. Geralt membalas, tidak ada yang ingin melihatmu melakukan striptis. Zeke mendengus sambil tersenyum dan memasang senyum percaya diri di wajahnya. Kalau begitu, Nona Corin yang akan melakukan kehormatan itu.
Jason mengabaikan Zeke, menoleh, dan berkata kepada Corin, "Jangan memaksakan diri, Corin. Kamu boleh menolak bermain kalau tidak mau bertaruh." Corin mengelus dagunya, memikirkannya sejenak, lalu akhirnya mendesah pasrah. "Baiklah, aku mau bertaruh denganmu, Tuan Zeke. Kalau aku menang, aku mau kau menari striptis di lantai dansa ruang perjamuan." Ada yang keberatan. Baik Geralt maupun Jason memandang Corin dengan kagum. Mereka tak menyangka Corin akan begitu berani menerima taruhan itu. Zeke tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Hebat. Aku suka kalau semuanya jadi seru, tapi aku khawatir kamu mungkin tidak seberuntung itu pada akhirnya." Corin tidak ambil pusing dengan komentar-komentar yang tidak berguna dan bertanya langsung, apakah penentuannya hanya akan dilakukan dengan satu tangan saja. Zeke melengkungkan bibirnya dan mengangguk, "Iya." Corin berkata dengan tenang, "Kalau begitu, kuharap kau tidak terlalu keras padaku, Tuan Zeke. Silakan kocok kartunya." Begitu dia setuju bertaruh dengan Zeke, dia merasakan tatapan dingin dan tegas dari arah lain yang menegang di lehernya dan mencekiknya seperti kawat baja. Dia tidak tahu apakah dia merasakannya secara salah, tetapi apapun yang dia rasakan pada saat itu memberinya tekanan yang luar biasa. Zeke mengocok kartu dan membagikannya. Corin membuka tangannya dan meliriknya, hanya untuk menyadari betapa buruknya situasi saat ini. Tangan awalnya sangat tidak menguntungkan, dan tangannya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Kartu yang diberikan Zeke padanya rumit dan agak sulit dimainkan. Corin mengerutkan kening. Dia tahu cara bermain bridge, tetapi kualitas tangannya membuatnya sangat sulit untuk menang. Setelah beberapa putaran, tidak ada kartu yang dimainkannya berjalan mulus dan posisinya sangat tidak menguntungkan. Novel drama. Hasilnya sudah jelas, dan Zeke tersenyum provokatif. "Kenapa kamu tidak membagikan kartumu? Apa karena kartumu tidak tinggi?" Corin meliriknya dengan tenang. Ia harus mempertimbangkan kartu mana yang akan dimainkan sambil memprediksi tren kartu lawan berikutnya dan memanfaatkan semua peluang untuk membalikkan keadaan. Ia kekurangan kartu tinggi, dan kesalahan apapun yang ia buat akan membuatnya kalah sepanjang permainan. Karena itu, semakin penting baginya untuk berhati-hati. Saat itu, sofa di sampingnya tiba-tiba merosot. Seseorang telah duduk di sebelahnya, dan samar-samar tercium aroma tembakau dari orang itu. Corin terkejut karena tanpa melihat pun ia tahu orang itu adalah Jeremy. Keputusan mendadak Jeremy untuk duduk di sana membuatnya bingung, dan ia mulai merinding. Bab 506. Pikiran Corin terganggu oleh gerakan tiba-tiba Jeremy. Diam-diam ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Lalu, ia mengeluarkan sebuah kartu dan hendak meletakkannya di atas meja. Tiba-tiba, tangan Jeremy dengan kasar memaksanya untuk meletakkan kembali kartu yang ingin ditaruh di meja ke tangannya sebelum mengambil kartu lain dan melemparkannya ke meja. Corin tertegun. Namun, ia menyadari sesuatu ketika melihat kartu yang dipilih Jeremy. "Ya, kenapa aku tidak terpikir? Aku pasti punya peluang menang lebih besar dengan melepaskan kartu itu." Dia memiringkan kepalanya untuk menatap Jeremy, tidak mengerti mengapa dia membantunya padahal sebelumnya dia sama sekali mengabaikannya. Tatapan mereka bertemu. "Kenapa kau menatapku? Fokus pada kartu-kartu itu," kata Jeremy dengan kasar. Corin terdiam. "Cek, kenapa dia begitu jahat padaku?" Novel drama. Dia berterima kasih atas bantuannya dan ingin mengucapkan terima kasih atas tindakan kebaikannya yang tak terduga, tetapi dia berubah pikiran setelah itu. Sambil cemberut, dia memalingkan muka dan menatap kartu-kartu di tangannya dengan cemberut. "Aduh, aku kesal sekali." Semua orang sedikit terkejut dengan tindakan Jeremy tetapi pada saat yang sama, menganggapnya wajar. Zeke dan Geralt saling berpandangan dengan alis terangkat. Lalu mereka menoleh ke arah Corin dengan perasaan campur aduk. Corin, yang selama ini kebal terhadap rayuannya, tetap tenang dan damai sepanjang permainan kartu. Bahkan, ia menanggapi semuanya dengan tenang tanpa cemberut. Lalu datanglah Jeremy yang hanya perlu duduk di sampingnya untuk membuatnya gelisah. Dia kelihatan imut banget, cengeng dan bengkak gitu. "Kok dia nggak pernah kayak gitu sama aku?" Dengan bimbingan Jeremy, Corin merasa jauh lebih mudah memenangkan permainan. Sesekali,
Jeremy akan menyusun ulang kartu-kartunya dan berbisik untuk memberitahu apa yang harus diperhatikan. Jeremy akan berbicara kepadanya dengan nada netral, tetapi entah mengapa, Corinne masih merasa tertekan dengan kehadirannya. Prioritasnya saat itu adalah memenangkan permainan kartu. Karena itu, ia rela mengesampingkan harga dirinya dan mengikuti apapun yang Jeremy perintahkan. Setelah beberapa putaran permainan, Zeke menyadari kapalnya telah jatuh dan dia tidak akan menang lagi. Jadi dia berkata, "Jeremy, tahukah kamu bahwa tidak sopan untuk ikut campur dalam permainan kartu orang lain?" Jeremy tak terpengaruh oleh ucapan tajamnya. Ia meliriknya dengan dingin dan berkata, "Nah, tahukah kau bahwa berbuat curang dalam permainan kartu bukanlah hal yang sopan?" Zeke menghabiskan waktu luangnya untuk mempelajari trik sulap dan salah satunya adalah sulap dalam permainan kartu. Setelah diungkap oleh sahabatnya, Zeke hanya tersenyum. Ia tidak melihat ada yang salah dengan tindakannya. "Jeremy, kamu di pihak yang mana? Corinne sekarang bekerja untuk Lucas dan dia tidak ada hubungannya denganmu, jadi kenapa kamu membantunya?" Corinne tidak tahu harus bereaksi bagaimana terhadap kata-kata Zeke. Ucapannya itu sama saja dengan menyoroti fakta bahwa Corinne dan Jeremy berusaha menghindari satu sama lain. Efeknya, suasana ruangan pun berubah. Jeremy mengambil gelas air di atas meja dan menyesapnya tanpa emosi. "Bukannya aku ingin membantunya. Hanya saja, aku benar-benar ingin melihatmu menari striptis." Zeke mengerutkan kening dan menutupi dadanya dengan ekspresi ngeri. "Jeremy, aku hanya menganggapmu sebagai teman baik. Jadi jangan pernah berpikir untuk..." Wajah Jeremy menggelap dan ia menatap Zeke dengan jijik. "Sudahlah," gerutunya dingin. Corinne menatap Zeke yang dramatis, lalu memiringkan kepalanya ke arah Jeremy. Ia menyadari Jeremy telah minum dari gelasnya, gelas yang dituang Jason untuknya. "Mengapa dia minum dari gelasku lagi?" Bab 507. Bukankah dia germofobia? Pikir Corinne sambil mengerutkan kening. Ia merasa semuanya aneh, tetapi memutuskan untuk fokus pada permainan saja. "Cepat mainkan kartunya," katanya keras-keras. Pada akhirnya, dia meletakkan kartu terakhirnya di meja dan memenangkan ronde terakhir. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Saya menantikan tarian striptis Anda, Tuan Kalen." Senyuman seketika lenyap dari wajah Zeke. "Iya, Zeke. Kamu sendiri yang bilang mau bikin pertunjukan striptis buat kita kalau kalah. Kuharap kamu nggak ingkar janji," kata Jason dengan ekspresi yang menunjukkan dia menikmati situasi ini. Zeke menyilangkan tangan dan mengejek, "Jason, kau temanku atau bukan? Kenapa kau terlihat senang melihatku kalah? Tidak ada yang bisa kau salahkan selain dirimu sendiri," kata Gerald dingin. Zeke berpura-pura terluka. "Kau juga, Gerald." Jason dan Gerald terus mengolok-olok Zeke ketika tiba-tiba, Corinne mendengar Jeremy berbisik dingin di telinganya. "Dewi keberuntungan pasti sedang tersenyum padamu hari ini, Nona Keru." Corinne tertegun. Ia tak menoleh untuk menatapnya. Sebaliknya, dia menjawab dengan suara kecil, "Ya, harus, tapi aku tetap harus berterima kasih padamu karena telah membantuku. Apa kamu belum cukup dewasa untuk tahu kalau bankir selalu menang dalam permainan kartu? Bagaimana mungkin kamu mau bermain dengan Zeke kalau kamu sendiri bahkan tidak yakin bisa menang? Saya tidak punya pilihan selain bermain dengannya karena saya tidak ingin menjadi sekretarisnya." Jeremy terdiam sejenak, lalu meneguk air lagi. "Jadi, maksudmu kau cuma mau jadi sekretaris Lucas?" Corinne mengangguk jujur. "Ya, benar." Jeremy tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, tangannya mencengkeram kaca lebih erat, membuat buku-buku jarinya semakin jelas. Bahkan, ia menggenggam kaca itu begitu erat hingga kaca itu tampak akan pecah berkeping-keping. Corinne tiba-tiba merasakan hawa dingin berputar di sekelilingnya, membuatnya tanpa sadar menjauh dari Jeremy. Gerakan kecilnya itu tak luput dari pandangan Jeremy, dan Jeremy sangat terluka melihatnya bereaksi seperti itu. Pada saat itu, Gerald bangkit dari meja dan berusaha menyeret Zeke yang tengah berusaha melarikan diri ke lantai dansa untuk melakukan tarian striptisnya. "Ayolah, Zeke, jangan jadi pecundang yang menyebalkan. Kau harus menepati janjimu," kata Gerald dengan nada bercanda.
Jason tersenyum dan berkata, Corinne, Jeremy. Mau ikut kami di ruang perjamuan untuk menonton tarian striptease Zeke? Jeremy tidak berniat bangun. Meskipun beberapa saat yang lalu dia bilang ingin menonton tarian striptease Zeke, sebenarnya dia tidak tertarik. Corinne, bagaimanapun, langsung bangkit. Tentu saja, sepertinya ini hari keberuntungan para tamu karena bisa menyaksikan pertunjukan Zeke. Cek cek cek. Dasar anak nakal. Aku nggak pernah ngangka kalian sebegitu tertariknya sama tubuh telanjangku. Dasar anjing, kata Zeke nakal. Semua orang terdiam. Sudut bibir Corinne berkedut beberapa kali. Aku nggak percaya dia masih bisa bercanda kayak gitu. Gerald mendorong Zeke ke tengah lantai dansa di ruang perjamuan. Pasangan-pasangan yang sedang berdansa wal tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka semua berhenti dan memberi jalan kepada Zeke ketika mereka melihatnya bersama Jeremy, Gerald, dan Jason berdiri di sana. Ada emosi keras kepala di wajah Zeke yang tampan dan sombong, tetapi senyum itu tampak lebih sedih daripada jika dia menangis. Bab 508. Zeke, dengan setelan jas serba putihnya, berdiri dengan bangga di tengah lantai dansa seperti ksatria tampan berbaju zirah berkilau. Tak seorang pun kecuali Corinne dan anggota kelompok lainnya tahu apa yang akan dia lakukan. Jason memanggil salah satu pelayan yang membawa nampan berisi anggur merah. Ia lalu mengambil segelas anggur merah dan memberi isyarat dengan dagunya kepada pelayan untuk menawarkan anggur tersebut kepada masing-masing temannya. Gerald dan Jeremy mengambil gelas, mengetukkannya bersama, dan berdiri menunggu untuk menyaksikan penampilan Zeke. Corinne menggelengkan kepalanya ke arah pelayan. Terima kasih, tapi aku tidak minum. Jason tersenyum. Bawakan segelas jus untuk wanita ini saja. Baik, Tuan Talbot, jawab pelayan itu sambil mengangguk. Ia lalu pergi melakukan apa yang diminta. Jason memanfaatkan kesempatan itu untuk berdiri di samping Corinne. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Corinne dan berbisik nakal, Corinne, apa kau biasanya tidak minum? Yah, itu tergantung suasana hatiku, jawab Corinne enteng. Jason mengangkat alisnya, dan ada rasa ingin tahu dan ketertarikan di matanya yang memikat. Apakah kamu minum saat suasana hati sedang baik atau sedang buruk? Keduanya. Jason tersenyum. Kalau begitu, bolehkah aku mengajakmu minum kapan-kapan? Corinne melirik wajah Jeremy yang memikat. Ia ingin menyuruh Jeremy berhenti menggodanya. Namun, begitu ia berbalik, ia tak sengaja melihat Jeremy sedang menatap mereka dengan mata menyipit. Tatapan mata Jeremy tajam, gelap, dan menakutkan. Perasaan aneh menggelegak dalam diri Corinne. Ia segera memalingkan muka dan berhenti berbicara dengan Jason. Pada saat itu, alunan piano di ruang perjamuan telah berganti menjadi lagu seksi. Gerald, yang masih memegang anggur di tangannya, mulai bergoyang mengikuti irama musik. Zeke, kamu harus menggerakkan bokongmu sekarang. Zeke mengeluarkan suara, mengangkat tangannya, dan mengibaskan rambutnya. Sekarang atau tidak sama sekali. Tak ada lagi yang bisa menahan diri. Baiklah, terserah. Aku akan menari. Aku cukup jantan untuk tidak terancam oleh ini, dan untuk membuktikan bahwa aku bukan pecundang yang sakit hati, aku akan menampilkan pertunjukan strip terbaik yang pernah kalian lihat. Novel drama. Ia lalu melepaskan jasnya. Lalu, sambil memutar-mutar jasnya mengikuti irama musik, ia mengangkat jasnya tinggi-tinggi di udara dan memutarnya beberapa kali sebelum melemparkannya ke arah penonton. Gadis yang menangkap jas itu mulai tersipu, sementara teman-temannya berteriak dengan antusias. Beberapa bahkan berebut untuk mencium jas itu. Jason tidak merasa malu dengan tidak adanya respons dari Corinne. Sebaliknya, ia bersulang dengan Gerald dan Jeremy sebelum menyesap anggurnya. Ia menikmati anggur tersebut. Dan gerakan seksi Zeke. Corinne pun begitu menikmati pertunjukan itu sampai-sampai ia tak kuasa menahan senyum dan tertawa melihat tingkah Zeke. Ia begitu menghayati pertunjukan itu sampai-sampai tak menyadari ada yang menatapnya dingin dari samping. Zeke sudah setengah telanjang saat itu. Bahunya yang lebar, pinggangnya yang ramping, dan perutnya yang berisi tampak sangat menggoda di bawah sorotan. Daya tariknya yang murni menarik perhatian semua gadis. Meskipun malu-malu,
mereka tetap tak kuasa menahan diri untuk tak terpikat menyaksikan tariannya yang memukau. Ngengat ke api, gerakan tariannya semakin erotis. Detik berikutnya, ia mengedipkan mata pada gadis-gadis yang berkeliaran di lantai dansa sebelum membuka ikat pinggangnya agar bisa melepas celananya. Tiba-tiba, klik, kegelapan pekat menyelimuti perjamuan itu. Semua orang terkejut dan mulai panik. Apakah ini pemadaman listrik? Apa yang sedang terjadi? Apakah listriknya padam? Gelap sekali. Apa yang harus kulakukan? Aku takut gelap. Beberapa dari mereka mulai saling dorong dan Corin terpaksa mundur selangkah, membuatnya hampir terjatuh. Namun, di menit-menit terakhir, ia berhasil meraih lengan Jason untuk mencegah dirinya jatuh. Ia mengenakan sepatu hak tinggi yang tidak biasa, sehingga keseimbangannya sedikit terganggu. Ia bergidik membayangkan apa yang akan terjadi padanya dan bayinya jika ia terjatuh. Apa yang terjadi jika tidak ada yang melihatnya jatuh karena gelap dan terjadi penyerbuan. Corin memegang erat tangan Jason untuk menyeimbangkan dirinya. Jason, kumohon biarkan aku memelukmu sebentar. Bab 509. Jason tidak menjawabnya, tetapi dia juga tidak menepis tangannya. Setelah beberapa saat, akhirnya ada sedikit cahaya. Kepala pelayan istana bergegas masuk ke ruang perjamuan sambil membawa senter. Para tamu yang terhormat, jangan panik. Ini hanya perjalanan memutar. Kami sudah meminta seseorang untuk memperbaikinya, dan lampunya akan segera menyala kembali, ujar pelayan itu untuk meyakinkan semua orang. Tolong perbaiki secepatnya. Pacar saya takut gelap. Itu benar-benar membuat kami takut. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak perlu takut. Ini hanya perjalanan singkat. Setelah sekitar 1 menit, lampu di ruang perjamuan kembali menyala. Semua orang menghela napas lega dan kembali melanjutkan kegiatan mereka. Sayangnya, Zeke, yang masih berdiri di tengah lantai dansa, sudah mengenakan pakaiannya dan sedang mengikat dasinya. Dia menyeringai pada teman-temannya dan berkata, "Maaf, teman-teman. Aku selesai pertunjukan striptis waktu listrik padam. Sayang sekali kalian tidak sempat menontonnya." Jason, Geralt, Jeremy, dan Corin semuanya terdiam. Bahkan, Corin sangat curiga bahwa Zeke lah dalang pemadaman listrik itu. Kalau tidak, terlalu kebetulan kalau sirkuitnya putus tepat saat ia hendak melepas celananya. Bukannya dia benar-benar ingin melihat Zeke telanjang. Dia hanya merasa sayang Zeke tidak dihukum berat padahal dialah yang sengaja memancingnya untuk menaikkan taruhan saat bermain kartu. Karena lampu sudah menyala kembali, Corin melepaskan lengan Jason. Ia lalu menatapnya dan berkata, "Terima kasih." Tadi, ia berhenti bicara di tengah kalimat karena ketika mendongak, yang ia lihat bukan wajah Jason, melainkan wajah Jeremy. Wajahnya datar dan dingin, seperti biasa. "Jeremy, kok bisa dia? Dia nggak ada di sini sebelum mati listrik." Corin tak pernah menyangka pria yang ia tangkap dalam kegelapan itu adalah Jeremy. Ia secara naluriah mundur selangkah untuk menjauh darinya, novel drama. Namun, kebetulan pada saat itu, pelayan yang diminta Jason untuk membawakan segelas jus untuk Corin datang dari belakangnya sambil memegang segelas jus itu. Pelayan itu tidak menyangka Corin akan mundur dan terkejut, menyebabkan nampan di tangannya hampir jatuh menimpa Corin. "Awas!" Jeremy menarik Corin ke pelukannya tepat pada waktunya, dan begitulah caranya Corin mampu menghindari menjatuhkan pelayan, yang pada saat yang sama berhasil menstabilkan nampan di tangannya. Corin bukan hanya tak bisa lepas dari Jeremy, tetapi ia justru semakin dekat dengannya. Pipinya menempel di dada Jeremy yang kencang, dan ia bisa merasakan udara menebal karena ketegangan. "Jeremy!" teriak Anya tiba-tiba. Suaranya menyadarkan Corin dari transnya, dan dia melihat ke arah asal suara Anya. Anya berdiri tak jauh dari mereka, memeluk Joey. Ia mengerjap polos dan mengerutkan kening. Lucas dan Rosie juga ada di sampingnya, dan keduanya menatap tajam ke arah Corin. Saat itu juga, Corin segera melepaskan diri dari pelukan Jeremy untuk memberi ruang bagi Anya dan Joey. Anya menghampiri Jeremy dan berkata lembut, "Jeremy, tadi ada pemadaman listrik. Aku dan Joey sangat ketakutan, dan dia terus menangis memanggilmu." Bab 510. Karena ingin Jeremy menggendongnya,
Joey membuka lengan kecilnya yang gemuk dan terus memanggil Jeremy dengan suara bayinya. Dada, dada. Melihat hal itu, para tamu mulai berbisik-bisik di antara mereka. Apakah itu anak Nona Anya dan Tuan Jeremy? Kurasa begitu. Dia benar-benar mirip Nona Anya. Mereka bahkan belum menikah. Bagaimana mereka bisa punya anak bersama? Kenapa tidak? Maksudku, mereka sudah bersama sejak lama dan satu-satunya alasan mereka tidak menikah adalah karena kedua orang tua mereka keberatan mereka bersama. Punya anak hanyalah salah satu hal yang cepat atau lambat terjadi karena mereka begitu saling mencintai. Hei, anak itu lucu sekali. Corinne mulai merasa seperti orang ketiga dalam situasi tersebut, jadi dia menjauh sedikit dari Jeremy. Lucas pasti berpikiran sama dengannya ketika tiba-tiba berkata, Nona Keru, kemarilah. Kami akan segera berangkat. Corinne lega mengetahui ia akhirnya bisa meninggalkan pesta. Ia menghampiri Lucas dan berkata, baik, Tuan Lucas. Rosie berdiri di depan Lucas dan berkata dengan penuh kerinduan, Lucas, kamu pergi secepat ini. Ya, kamu tinggal di sini dan jaga Anya untukku. Oke, jangan khawatir, Lucas. Serahkan saja padaku. Rose mengangguk dan setuju tanpa ragu. Lalu ia melirik Corinne dengan tatapan memperingatkan. Corinne tidak ambil pusing. Ia hanya mengikuti Lucas keluar dari ruang perjamuan yang ramai. Jason mengangkat gelasnya dan menyesap anggur merah sambil memperhatikan Corinne berjalan keluar dari ruang perjamuan. Zeke tiba-tiba melambaikan tangannya di depannya. Kenapa kau terus menatapnya? Jason, kau sangat baik pada Corinne malam ini sampai-sampai aku mulai bertanya-tanya apakah kau menyukainya, novel drama. Jason tersenyum. Lalu bagaimana kalau aku melakukannya? Zeke tertegun. Ia bertukar pandang dengan geral. Keduanya memikirkan hal yang sama. Jason, dia dulu istri Jeremy. Nggak ada gunanya putusin bromance kita demi seorang wanita. Jason hanya tersenyum acuh tak acuh pada Zeke. Katamu Corinne itu istrinya siapa? Zeke melihat ke arah Jeremy berdiri. Saat itu Jeremy sedang sibuk dengan Anya dan Joey sehingga ia tidak bisa melepaskan diri dari mereka. Zeke memikirkannya dan mengangkat bahu. Aku mengerti maksudmu. Jelas Jeremy dan Corinne sudah tidak ada hubungan lagi. Senyum di bibir Jason semakin lebar. Kau benar. Mobil yang ditumpangi Lucas dan Corinne melaju kencang di jalan. Lucas menggulir ponselnya tanpa suara dan tanpa emosi, sementara Corinne memandang keluar jendela, memandangi pemandangan yang berlalu. Saat itulah ia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Kenapa kita berkendara di jalan raya? Ini bukan jalan menuju kota. Tuan Lucas, kita mau kemana? Tanyanya dengan heran. Lucas mengalihkan pandangannya dari ponsel. Ia tidak menjawab. Malah, ia memerintahkan pengemudi untuk menghentikan mobil. Pengemudi masuk ke jalur darurat dan perlahan menghentikan mobilnya. Lucas menunjuk ke arah pintu dengan dagunya dan berkata, Nona Keru, Anda bisa pulang kerja dan turun dari mobil sekarang. Corinne terkejut. Tapi Tuan Lucas, kita sedang di jalan raya, katanya sambil mengerutkan kening. Lucas menyeringai tipis padanya. Itu bukan urusanku. Kau harus cari cara pulang sendiri karena aku sudah bilang kau boleh pulang kerja. Bukan kewajibanku sebagai bos untuk mengantarmu pulang.